Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas UTS pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan saya Lailatul Hidayah dengan NIM 1262052121107 dari kelas BGMI 5E. Langsung saja, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Untuk jawabannya yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara dengan menampilkan permasalahan masyarakat sehari-hari. IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu, sehingga bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. IPS memiliki peran penting dalam kurikulum sekolah dasar karena yang pertama yaitu mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. IPS membantu siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan pemahaman sosial. IPS membantu siswa memahami hubungan sosial antar manusia dan membangun kesadaran sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. IPS membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam memahami masalah sosial. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berkomunikasi. IPS membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. IPS membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dalam konteks sosial. Dengan demikian, IPS sangat penting dalam kurikulum sekolah dasar karena dapat membantu siswa memahami dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menciptakan dan mempersiapkan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan untuk hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua, komponen materi pada kurikulum. Komponen materi pada kurikulum merupakan suatu hal yang disampaikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Isi kurikulum mencakup berbagai jenis dan program bidang studi yang diajarkan. Materi tersebut berisi hasil observasi, data, fakta, pemecahan masalah berdasarkan pemikiran dan pengalaman yang disusun dalam bentuk gagasan, generalisasi, konsep, dan prinsip. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kurikulum. Strategi pembelajaran kurikulum mencakup prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam penyajian bahan atau isi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan suatu tindakan guru yang realistis dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Strategi juga dapat diistilahkan sebagai suatu teknik yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran secara sistemik dan sistematik. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan digunakan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kurikulum secara keseluruhan dan termasuk penilaian terhadap kegiatan itu sendiri.
Kegiatan tersebut dapat menghasilkan feedback agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan komponen kurikulum yang dikembangkan. Fungsi dari hasil evaluasi tersebut sebagai input dalam menemukan keputusan pada kurikulum dan pendidikan. Kemudian nomor 3, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD? Guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di MI atau SD karena yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa sebagai budaya. Pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dapat membantu siswa memahami berbagai budaya yang ada di Indonesia dan dunia. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan mengurangi diskriminasi. Pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dapat membantu siswa mengembangkan toleransi dan mengurangi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memahami perbedaan budaya dan sosial. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan sosial. Dengan demikian, pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial sangat penting dalam pembelajaran IPS di MI atau SD karena dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya dan sosial, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan akses ke informasi. Media sosial memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi politik dan sosial sehingga masyarakat dapat lebih terinformasi tentang isu-isu terkini. Yang kedua, membentuk opini publik. Media sosial memungkinkan individu untuk berbicara tentang isu-isu politik dan sosial yang mereka pedulikan dan berbagi pandangan mereka. Hal ini dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap isu-isu tersebut. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi politik. Media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memantau tindakan politisi dan pejabat publik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia politik. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Untuk prakteknya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang kelestarian lingkungan. Guru akan menanyakan kepada peserta didik apa yang dimaksud dengan lingkungan. Iya benar, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lalu guru menjelaskan ketampakan lingkungan alam dan buatan.
Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang belum difahami. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, guru akan membagi menjadi 4 kelompok. Peserta didik akan diberi media pembelajaran berupa gambar lalu berdiskusi sesuai dengan tema yang sudah diberikan guru, dan guru sebagai fasilitator. Setelah peserta didik menyelesaikan diskusi tersebut, lalu guru akan menunjuk salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusi yang telah dilakukan. Jika sudah, guru akan mengevaluasikan dan memberi pertanyaan ulang mengenai materi yang sudah dipelajari. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik yang dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep IPS dengan cara sistematis dan terstruktur. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk aktif dalam proses pembelajaran dan terlibat dalam setiap tahap pembelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif di mana peserta didik bekerja sama dalam bentuk kelompok kecil. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendekatan berbasis lingkungan hidup adalah metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi, di mana peserta didik berdiskusi tentang topik tertentu dengan bimbingan guru. Teknik yang digunakan yaitu teknik penggunaan media pembelajaran yang sesuai, di mana peserta didik akan menjelaskan media tersebut dalam situasi tertentu untuk memahami konsep atau topik tertentu. Baik, itu tadi pemaparan jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.